Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan membahas hasil dari diskusi kami yaitu analisis pemasaran dari sisi pelanggan dengan menggunakan dataset Adidas US Sales Dataset. Kami terdiri dari kelompok yang pertama Bapak Muhammad Syaban, yang kedua Pak Sugiarsono, tiga Pak Wahyu Alfian, saya sendiri Ritawati, yang keempat Aristiadi, dan Mas Arijal. Topik yang kami bahas pada diskusi ini yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua dataset yang digunakan, kemudian pemodelan yang digunakan, analisis hasil pembelian melalui outlet Walmart, dan lima, analisis hasil pembelian melalui outlet Walmart. Dan keenam, kesimpulan. Latar belakang masalah, pelanggan adalah aset berharga bagi setiap bisnis dalam era persaingan yang ketat. Perusahaan harus berfokus pada kepuasan pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka agar dapat bersaing. Salah satu produk sepatu yang bersaing di pasar internasional adalah Adidas. Agar tidak kalah bersaing dengan merek sepatu lainnya, Adidas terus mengeluarkan model terbaru dengan tujuan pelanggan masih tetap setia dengan produk Adidas. Dataset yang digunakan dalam analisis ini adalah Adidas US Sales Dataset XLSX diambil dari data Kaggle yang terdiri dari 9.653 data pelanggan dengan 13 atribut. Kemudian dataset diolah menjadi 217 data dengan 21 atribut. Untuk pemodelan yang digunakan akan disampaikan oleh Mas Aris Setiadi. Mas Aris? Unmute dulu, Pak Aris. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada permodelan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada permodelan yang akan digunakan, kami akan menggunakan algoritma association, di mana dalam permodelan ini kita menggunakan aplikasi yaitu Orange. Seperti itu. Next, berita. Baik, dengan menggunakan aplikasi Orange, kita akan mencoba melakukan permodelan menggunakan algoritma association, yaitu langkah pertama kita lakukan import dataset, yaitu menggunakan JSV import sesuai dengan dataset yang sudah disiapkan sebelumnya, yaitu dataset khusus dari toko Walmart. Next, gitu. Baik, setelah data dilakukan proses import, kemudian kita dapat melihat isi dari data yang ada untuk memastikan row dan kolom yang telah diimport sesuai dengan data CSV yang disediakan. Next. Kemudian, setelah data kita sudah pastikan bahwasanya data lengkap sesuai dengan data yang disiapkan sebelumnya, maka kita akan melakukan pre-processing data, yaitu memilih dari kolom-kolom mana saja yang akan kita jadikan fitur dan kolom-kolom mana saja yang sifatnya tidak kita pakai, jadi kita bisa lakukan ignore. Seperti yang ada di layar, ada beberapa kolom yang kita jadikan fitur yang berwarna hijau. Next, berita. Setelah memilih kolom pada fitur, selanjutnya kita bisa melihat hasil pemilihan kolom sesuai dengan row dan kolom yang sudah kita pilih sebelumnya. Next. Nah, seperti tampak pada layar bahwasannya dari dataset yang sebelumnya yang sudah kita siapkan, kemudian kita lakukan proses pemilihan kolom mana yang dijadikan feature, hasilnya nampak seperti yang ada pada layar. Ada beberapa kolom seperti main apparel, maaf nggak begitu kelihatan. Dan kolom berikutnya, nah itu ada men apparel, men's athletic footwear, men's footwear, women apparel,
relatif footwear, women's street footwear. Ini merupakan dari produk-produk yang dijual pada retail Walmart. Terus berikutnya ada outlet online. Ini adalah merupakan metode bagaimana proses penjualan itu terjadi dan juga kolom-kolom dari nama-nama negara yang atau kota yang melakukan proses penjualan. Baik, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Saya kembalikan kepada Bu Rita. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk pengolahan data, ya, setelah tadi sebelumnya file sudah diimport, kemudian sudah dipilih juga kolomnya, kolom-kolom yang menjadi feature ataupun yang diignore, kemudian pengecekan kembali melalui data table, dilanjutkan dengan kita menganalisis dengan menggunakan salah satu algoritma yaitu association rule. Lanjut. Nah, dengan menggunakan asosiasi rule-nya ini, kita yang kolom ini sebelah kanan ini merupakan eh, find association rule itu merupakan persyaratan kondisi. Association rule-nya dengan nilai minimalnya kita bisa menentukan mulai dari 0 sampai dengan 100%. Nah, kalau pada Nah, analisa ini kita menggunakan untuk minimal supportnya adalah 50%, kemudian dengan minimal confidence-nya 90%, dan maksimum jumlah aturan rule-nya 70.000 baris. Dan hasil yang didapatkan itu berupa tabel yang hasil tabel sebelah kiri. Jadi ada nilai hasilnya setelah di find rule-nya akan ditemukan adanya supportnya, dihitung misalkan 0,694, kemudian confidence-nya 1,000, kemudian juga strength-nya, kemudian lift-nya, terus kemudian ada antecedent, kemudian ada konsekuen. Jadi di dalam antecedent ini statusnya adalah produk. Jadi produk yang sering muncul itu atau yang sering kebiasaan dibeli oleh pelanggan itu statusnya pembeliannya ada di mana? Yaitu pembeliannya ada di konsekuen. Apakah nanti pembeliannya itu di kota Houston, salah satu tempat tokonya atau di New York, atau mungkin cara pembelian dari pembeli atau pelanggan itu bisa melalui outlet atau online. Nah, lanjut. Nah, ini yang untuk gambarannya. Misalnya gambarannya kita ambil salah satu contoh yang di baris pertama. Di baris pertama ini untuk nilai supportnya itu 0,694, itu artinya adalah 69,4% atau hampir 70%. Artinya di sini ada antisendennya, Bostonnya itu bernilai 1, kemudian konsekuen New Yorknya bernilai 0. Nah, jadi artinya bahwa transaksi di Walmart yang ada di kota Houston, ini satu ada di kota Houston, itu sering muncul sebanyak 70% dari total transaksi. Nah, dan konsekuennya itu statusnya selebihnya ada di kota New York. Nah, seperti ini. Selanjut, terus kemudian contoh yang kedua, kita juga bisa membuat yang untuk nilai supportnya 0,15, ini ada supportnya 0,153 atau 15%, artinya bahwa feature produk, misalkan di sini keterangan antisendennya adalah men athletic footwear, itu 1, itu artinya bahwa eh, produk men athletic footwear ini dibeli oleh pelanggan itu dengan nilai support 15%, artinya muncul sebanyak atau tampil sebanyak 15% dari total pembelian atau dari total penjualan yang tercatat. Nah, itu. Nah, kemudian konsekuensinya itu adanya statusnya nanti ada di eh, kota mana ini kan gitu. Terus dilanjutkan kalau ini statusnya tadi minimal support 10%. Nah, jadi artinya bahwa minimal support ini kita bisa pergunakan bisa menggunakan 0 sampai dengan 100%. Jadi fleksibel. Lanjut.
Nah, kemudian kita juga bisa ngecek. Jadi untuk pemeriksaan berikutnya dari association rule-nya ini kita bisa ngecek, bisa memeriksa dari frekuensi item set. Lanjut. Baik, bisa dilanjutkan oleh Pak Saban, Pak. Satu lagi Bu Rita. Oke, Ya. Jadi kalau untuk frekuensi item setnya ini kita bisa melihat, kita bisa menampilkan bahwa misalkan ada satu produk yaitu men athletic footwear itu misalkan ini 0% ke 0 artinya dia tidak tampil tapi statusnya ada di kota Houston dan selanjutnya dan selanjutnya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih ya. dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Suki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Untuk analisis hasil pembelian melalui outlet Walmart akan disampaikan oleh Pak Syaban. Ya, terima kasih Bu Rita dan teman-teman semuanya. Jadi dari hasil dari yang teman-teman saya sampaikan sebelumnya, kami menggunakan association rule dan dengan pemodelan yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Sugi, maka kami membuat beberapa satu ilustrasi. Jadi sebenarnya banyak ilustrasi yang bisa kita buat, tapi di sini kami hanya menampilkan satu ilustrasi yaitu bagaimana titik penjualan dan ketinggian penjualan di sisi Walmart yaitu di kota Houston dan New York, apakah tingginya melalui pembelian outlet atau online. Nah, di bab 4 ini saya akan menjelaskan. Nah, di sini kita ada menambahkan yaitu salah satu adalah menambahkan target yaitu target outlet ya. Nah, jadi kita pindahkan outletnya ke bawah di dalam orange-nya. Nanti kita akan menemukan bagaimana titik prediksi yang kemungkinan tinggi di dalam pembelian outlet gitu. Next. Nah, ini adalah contoh tabel yang ada pada sisi outlet. Next. Nah, karena ketika kami mengecek dari sisi table yang sudah disampaikan oleh Pak Sugi, karena tabelnya terlalu panjang, kita juga bisa melihat dari sisi scatter plot. Nah, kalau kita melihat dari sisi gambar di sini adalah semakin tinggi nilai support yang ada pada feature, maka nilai lift semakin rendah juga. Maka produk feature semakin sedikit jumlah kombinasi dari produk yang dibeli. Jadi ini adalah data dari outlet. Next. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh penjualan dari segi online? Nah, kita hanya memindahkan target yang tadinya outlet atau itu adalah offline dan sekarang kita pilih targetnya adalah online. Next. Nah, berikut hasil yang penampakan dari data tabel setelah kita pilih online. Next. Nah, tidak jauh berbeda ya, bahkan seimbang. Bagaimana kalau kita lihat data yang ditampilkan bahwa pembelian melalui outlet dan online hampir sama keterikatannya kalau kita lihat dari gambar scatter plot tersebut. Maka feature nilai liftnya semakin rendah dan begitu juga produknya juga semakin sedikit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih Pak Saban. Ya. Untuk hasil analisis dan rekomendasi akan disampaikan oleh Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil analisis dan rekomendasi, dari hasil scatter plot yang didapatkan, penjualan melalui outlet dan online cenderung sama dan seimbang sehingga rekomendasi bagi Walmart di Houston maupun di New York untuk menyediakan berbagai produk Adidas dengan cara penjualan melalui outlet dan online. Next Bu Rita. Kesimpulannya, marketing inteligensi adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh informasi. Association rule atau analisis asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item. Dataset yang digunakan menggunakan data Kaggle penjualan produk Adidas di berbagai outlet di wilayah Amerika.
Dataset selanjutnya dipilih berdasarkan kota Houston dan New York dengan berbagai fitur dan target. Didapatkan hasil ilustrasi pada proyek ini jika ingin meningkatkan penjualan produk Adidas, Walmart pada kota Houston dan New York dilakukan dengan cara penjualan online dan offline. Algoritma asosiasi role pada marketing inteligensi adalah salah satu cara efektif untuk menemukan aturan sebagai prediksi meningkatkan penjualan dari sisi pelanggan. Terima kasih, saya serahkan kepada Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima kasih Pak Wahyu. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis pemasaran dari sisi pelanggan dengan menggunakan dataset Adidas USL Dataset. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. N ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih juga Bu Rita.